Yo sobat, jumpa lagi dengan Aniki. Kali ini Aniki akan membahas asal mula dunia di FGO, atau lebih tepatnya dunia Nasu Force. Yolah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Monkey. Dunia digunakan untuk merujuk pada bumi, Gaia, atau ketidaksadaran kolektif umat manusia, alias Psyche. Ada juga Reverse Side of the World dan The Outside of the World. The Ultimate Swan adalah kapal di mana kehendak planet diwujudkan, dan bukannya menjadi bagian dari Counter Force. Mereka pada dasarnya adalah planet itu sendiri. Tidak seperti kebanyakan benda langit lainnya di tata surya. Tidak ada yang tertinggi yang jelas untuk bumi. Makhluk yang paling dekat menjadi yang paling utama di bumi adalah Archetype Earth. Definisi lain dari dunia mengacu pada lokasi atau lingkungan tertentu, seperti definisi dunia nyata. Berbeda dengan konsep bumi, dunia dapat eksis dalam berbagai bentuk, seperti the world of the humans, reverse side of the world, mental world, atau the underworld. Bumi pada awalnya terbentuk dari magma cair dan gas. Kehidupan tidak muncul sampai planet yang tidak ramai itu meningin dan menetap. Landscape neraka bumi sebelum Genesis telah menjadi bagian dari ingatan genetik semua makhluk di bumi. Dan manusia mengambil gambar ini saat mereka menciptakan konsep neraka. Periode waktu yang dimulai dengan asal-usul bumi 4,5 miliar tahun yang lalu hingga awal Masehi, sekitar 0 Masehi, disebut sebagai zaman dewa, di mana dunia mengikuti hukum yang tidak didasarkan pada fisika, tetapi pada misteri. Dinosaurus hidup di bumi selama jutaan tahun, sampai usia mereka berakhir 65 juta tahun yang lalu, mengakhiri periode Cretaceous. Kepunahan besar disebabkan oleh dampak asteroid di semenanjung Yucatan. Tepat sebelum asteroid menghantam, atmosfernya ditandai dengan iternya yang luar biasa, yang jauh lebih padat daripada Pulau Inggris. Kepadatan energi magis setara dengan reality marble. Wilayah Mesoamerika dikenal memiliki mitologi yang sangat berbeda dengan dewa-dewa Uruk. Dewa mereka bukan dari planet bumi. Mereka dikatakan datang dari langit. Ketika asteroid bertabrakan dengan bumi, sesuatu yang menyertainya selamat dan menginfeksi tanaman. Akhirnya itu menjadi organisme mikroskopis yang mengubah hewan lokal menjadi dewa dan membangun peradaban di daerah itu. Para dewa Mesoamerika berpindah dari satu manusia ke manusia lainnya. Kemampuan ini nantinya akan memungkinkan mereka untuk hidup kembali di era Masehi. Zaman dewa ditandai dengan proliferasi fantasmal spesies dan interaksi yang lebih besar antara dewa dan manusia. Ini adalah zaman para pahlawan dan mitologi, ketika aturan umat manusia dan hukum dunia berbeda dengan fisika realitas yang sangat mendasar itu sendiri. Tetapi periode ini berakhir bertahun-tahun yang lalu. Bahkan Matchcraft sendiri digambarkan sebagai lebih dekat dengan keajaiban dalam era ini, dan kemampuan media memperkuat konsep ini. Zaman kedua dewa yang saat ini akhirnya beralih ke zaman manusia karena 3 peristiwa besar. Awalnya, dewa ada dalam bentuk fisik sebagai manifestasi dari alam itu sendiri dan memerintah bumi dan peradabannya. Kerusakan dimulai dengan invasi Sephar pada 12.000 sebelum Masehi. Sephar berhasil membakar 80% permukaan planet menjadi abu. Tidak hanya membunuh sebagian besar tumbuhan, hewan atau manusia, tetapi bahkan para dewa itu sendiri. Yang paling terkenal termasuk Amaterasu dan 12 dewa mesin. Baru setelah 6 peri besar menempah pedang suci yang ditempa di inti planet, Sephar akhirnya dipukul mundur. Meskipun para dewa bertahan, karena kerusakan yang dilakukan oleh Sephar, pengaruh dan kekuatan mereka menurun, sedangkan para dewa kemanusiaannya tumbuh. Para dewa perlahan mulai kehilangan bentuk fisiknya, dan akhirnya hanya bisa berjalan di bumi dengan merasuki manusia yang cocok. Otoritas Potnia Theron yang mewujudkan kekuatan semua ciptaan berasal dari dewi yang terlupakan, kira-kira sekitar 6.000 sebelum Masehi. Itu diwariskan oleh dewi ibu bumi, Tiamat, Cybele, Ishtar, Athena, Astarte, Gaia, Hera, Artemis, Aphrodite, Demeter, dan lain-lain. Pada 4.000 sebelum Masehi, 12 Olympians menciptakan Pandora. Menyadari bahwa jika pelemahan para dewa berlanjut, zaman dewa itu sendiri akan berakhir. Para dewa Mesopotamia menciptakan Gilgamesh sekitar 2600 sebelum Masehi sebagai batu kunci untuk menghubungkan para dewa dan manusia. Namun, Gilgamesh tiba-tiba memberontak, melawan para dewa dan mendorong pemisahan total para dewa dan manusia. Karena ini, penurunan para dewa dipercepat, dan para dewa kehilangan kekuatan mereka dan menjadi divine spirit, dipaksa untuk ada di reverse side of the world, hanya mampu mengamati bumi tanpa campur tangan secara langsung.
Pada 1000 sebelum Masehi, Pantheon Norse berakhir selama Ragnarok. Kemudian sekitar 931 sebelum Masehi, kematian Salamo Raja Sihir mempercepat penurunan misteri. Pada 700 sebelum Masehi, ada pemicu tertentu yang menyebabkan akhir zaman dewa dan awal zaman berikutnya. Legenda India yang menggambarkan Karna dan Arjuna berasal dari abad keempat sebelum Masehi, meskipun mereka menempatkan cerita mereka pada tahun 5000 sebelum Masehi. Tidak banyak yang diketahui tentang zaman Pri, tetapi zaman Pri telah berakhir. Periode spesifik legenda Celt dan Ulster diperkirakan dari 100 sebelum Masehi hingga 100 Masehi. Pada tahun 60 Masehi, pahlawan Kukulan telah meninggal beberapa dekade yang lalu. Sekitar 0 AD, zaman dewa berakhir seluruhnya, dan populasi umat manusia tumbuh secara eksplosif. Karena bumi mematuhi hukum spesies paling makmur di permukaannya. Aturan dunia berubah total dari aturan yang sebagian besar mematuhi misteri menjadi aturan yang sebagian besar mematuhi fisika. Spesies Phantasmal menyerahkan permukaan bumi kepada manusia dan pindah ke reverse set of the world, di mana misteri masih tumbuh subur. Zaman saat ini diidentifikasi sebagai zaman manusia, di mana misteri seperti Magecraft semakin berkurang demi sains. 5 sihir lahir di zaman ini. Masa depan di planet ini belum ditentukan. Dengan banyaknya kemungkinan hasil yang tersedia tergantung pada kondisi yang ada di dunia paralel. Penipisan mana dari dunia Fate Extra disebabkan oleh Alisbury Valesti yang menghasilkan pergeseran kutub yang memulai penipisan mana. Dunia Sukino Sanggo mengalami pergeseran kutub yang serupa dan penurunan ras manusia daripada Magecraft. Dunia Norse mati seluruhnya, dan umat manusia masih menempati mayatnya. Gilgamesh melihat masa depan di mana mengikuti keinginan Çatalhöyük. Umat manusia melampaui planet ini dan mencapai jutaan cahaya tahun jauhnya. Merlin melihat masa depan yang sama, zaman baru setelah zaman manusia yang disebut zaman Gandak, di mana umat manusia akan hidup di antara bintang-bintang, dan mereka yang tidak dapat hidup tanpa daging dan darah tubuh akan tertinggal. Ini juga merupakan keinginan archetype Earth bagi manusia yang dipimpin oleh cara berpikir mereka yang maju. Vlad Asgardius juga membuat pernyataan samar bahwa semua nyawa manusia berharga untuk melompat dari bumi. Dengan matanya entah bagaimana melihat tujuan yang jauh, mungkin sama seperti Merlin dan Gilgamesh. Salah satu kemungkinan masa depan dunia adalah fenomena Furcon 1999, awal dari kemunduran umat manusia dengan sumber daya bumi yang sekarat. Kemampuan untuk hidup di planet ini secara bertahap hilang. Inti bumi yang bisa dikatakan sebagai jiwanya terluka. Penyebabnya tidak diketahui. Kemungkinan ritual Alisbury Valesti dan fenomena tersebut dikaitkan dengan The Land of the Steel. Semua peristiwa saling terhubung yang membentuk sejarah Nasuverse dapat ditemukan di timeline, seperti Fate Extra, Fate Grand Order, Fate Requiem, Sukino Sanggo, dan yang lainnya. Oke, itulah dia awal terciptanya dunia Nasuverse. Cukup sekian dan terima kasih. See you.